الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wabillah wala hawla wala quwwata illa billah. Sallallahu ala Muhammad. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, hari ini saya akan mengijazahkan satu rahasia atau satu kunci ketika kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bersama keutamaan solawat kepada Rasulullah. Bahkan dalam sebuah hadis, man shalla alayya fi yaumi mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhirah wa thalathina minha li dunya. Siapa yang bersolawat 100 kali kepada Rasulullah dalam satu hari, maka Allah akan menyelesaikan semua kebutuhannya. 70 kebutuhannya di akhirat Allah selesaikan, dan 30 kebutuhannya di dunia Allah selesaikan. Dengan apa? Dengan ucapan sholawat kepada Rasulullah. Bahkan kita tahu bersama, di dalam sholat wajib baca sholawat. Siapa yang tak bersolawat di dalam sholatnya tidak sah. Begitu juga ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memohon kepada Allah tapi tak ucapkan sholawat kepada Rasulullah, doanya akan ditolak. Begitu penting sholawat tersebut. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja, para malaikatnya juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini bukti betapa pentingnya sholawat tersebut. Namun sudah sering kita misalnya bersolawat, tapi hajat kita belum terpenuhi. Sudah banyak kita bersolawat, tapi tak mampu merubah akhlak kita lebih baik. Tak mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Padahal kita sudah banyak bersolawat. Tak mampu membuat hati kita lebih lembut. Tak mampu mendatangkan ketenangan kepada kita solawat yang kita ucapkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu rahasia ketika kita membaca solawat kepada Rasulullah. Apa rahasianya? Ini saya ijazahkan kepada siapapun yang menonton video ini. Rahasianya, ketika kita mau ingin bersolawat kepada Rasulullah, berwudu misalnya, kemudian kita istighfar, ini kita mulai solawat. Apa yang harus kita lakukan ketika kita membaca sholawat? Rahasianya, kuncinya, hadirkan hati kita kepada Rasulullah. Artinya harus ihsan kepada Rasulullah. Ketika kita mengucapkan sholawat ini harus ihsan. Kalau sholat kita ihsan kepada Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Menyembah kita atau sholat kita seakan-akan kita melihat Allah. Tak mampu seakan-akan melihat Allah, ingat Allah melihat kita. Nah, ini ihsan ketika kita bersolawat. Hadirkan hati kita kepada Rasulullah. Jangan cuma membaca saja. Kalau cuma membaca saja, tak ubahnya seperti burung beo. Seakan-akan kita rasakan dengan jiwa kita, dengan perasaan kita, kita ini di hadapannya Rasulullah. Oh, kita kan tidak tahu wajahnya Rasulullah bagaimana. Kita tidak pernah jumpa. Atau andai kata kita jumpa di dalam tidur kita, pasti tidak bisa lagi kita bayangkan wajahnya. Karena kesempurnaan wajahnya Rasulullah. Betul. Kita bukan membayangkan wajahnya Rasulullah, tidak. Tapi hati kita, jiwa kita, hadirkan. Seakan-akan perasaan kita ini, kita mengucapkan sholawat ini, kita di hadapannya Rasulullah. Bahkan ini mampu menggetarkan jiwa kita. Saya contohkan. Kita mengucapkan sholawat nih kepada Rasulullah. Sholawatnya terserah, mau yang mana?
yang mau sholawat Jibril, sholawat Nariyah, atau yang mana saja silahkan. Tapi ketika membacanya itu hati kita harus ihsan. Kita seakan-akan di hadapan Rasulullah. Saya contohkan, misalnya saya membaca sholawat. Ini sudah saya rasakan bahwa hati saya, jiwa saya menghadirkan atau saya ihsankan jiwa saya kepada Rasulullah. Seakan-akan ini saya sudah di hadapan Rasulullah, baru baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Atau kita pejamkan pun mata kita. Tapi syaratnya, kuncinya kita membaca sholawat itu, rahasianya agar sholawat itu mendatangkan hasil kepada kita dunia dan akhirat, merubah akhlak kita, memperbaiki hati kita, mendekatkan kita kepada Allah. Ketika kita membaca sholawat harus ihsan hati kita, seakan-akan kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini kita lakukan dalam sholawat kita, insya Allah akan lahirlah rasa cinta kita kepada Rasulullah, rasa rindu kita yang sangat dalam kepada Rasulullah. Dan sholawat yang kita lakukan itu akan mendatangkan hasil bagi kita dunia dan akhirat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, siapapun yang menonton video ini, saya ijazahkan untuk mengamalkannya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.